Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu, para peneliti, mahasiswa, mahasiswi, baik yang datang secara langsung maupun yang secara online di Zoom. Selamat datang di seminar Fisika ITB. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka seminar ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa, dipersilakan. Sudah selesai? Baik, saya Dian Ahmad Abidin sebagai moderator pada pertemuan seminar fisika kali ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi yang bersedia hadir, baik secara daring maupun luring. Dan seminar fisika ITB pada siang kali ini akan disampaikan materinya oleh yang terhormat Bapak Profesor Mikrajudin, yang akan membawakan tema yaitu riset fisika campur sari dari pengamatan fenomena sekitar hingga publikasi. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Profesor Dr. M. Mikrajudin. Beliau adalah salah satu guru besar di kelompok keahlian fisika material elektronik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Beliau menempuh S1 dan S2 di Institut Teknologi Bandung, serta S3 di Hiroshima University, Jepang. Banyak sekali penghargaan yang telah beliau raih. Di antara penghargaan tersebut, itu ada penghargaan Habibie Award tahun 2018, penghargaan Putra NTB Utama, penghargaan Inovasi ITB, dan juga juara 1 dosen berprestasi nasional. Itu beberapa penghargaan yang saya bacakan. Dan juga beliau sangat aktif di riset, publikasi, dan penulisan artikel ilmiah dengan makalah lebih dari 300, serta H-index di Google Scholar 29. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang telah dikerjakan beliau. Serta buku-buku juga telah ditulis, ya, beberapa diantaranya buku Fisika Dasar 1, Fisika Dasar 2, Mekanika Statistik, dan pengantar nanosains, serta buku-buku yang lain yang tidak disebutkan di sini. Beliau juga aktif menuliskan paten, tercatat sekitar 13 paten sudah dituliskan. Jadi banyak sekali penghargaan dan juga pengalaman beliau terkait dengan penelitian, ya, di bidang fisika. Dan materi yang akan disampaikan di sini adalah riset fisika campur sari dari pengamatan fenomena hingga publikasi. Ya, jadi dari judul ini mungkin kita mulai bertanya-tanya, ya, menebak-nebak apa itu fisika campur sari, ya. Apakah itu adalah minuman, makanan, atau sebagainya, ya. Nah, daripada menebak-nebak, mari kita dengarkan langsung paparan terkait dengan fisika campur sari ini dari yang terhormat Bapak Profesor Mikrajudin. Kepada Bapak dipersilakan. Di sini, ya. Sudah kelihatan ya, Mas. Sip. Hah? Sip. Sudah. Enggak masuk. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Dosen mungkin di mana berada, ini adik-adik mahasiswa, khusus Pak Dian tadi sudah mengawali pertemuan kali ini dengan perkenalan cukup panjang. Ini waktunya berapa lama, Bro? Mungkin sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 ya. Jadi saya diminta untuk mengisi topik seminar rutin seminar mungkin bukan minggu, sekali 2 minggu fisika, mewakili fisika material elektronik. Tetapi memang bidangnya itu tidak terlalu ke material. Memang dulu riset material, nano, lama-lama saya berpikir, aduh kalau ini terus bosan hidup, ya. Jadi saya mulai masuk kuliah, S1, S2, S3, postdoktoral, dosen, nano, riset material melulu, hidup udah bosan. Hanya mencari sesuatu yang agak berbeda, maka riset saya menjadi campur aduk, ya. Campur aduk artinya bukan tidak berarti tidak fisika, tapi fisika hanya topiknya agak berbeda, agak luas, dan memang jadi tidak spesialis. Jadi kalau kita riset bidang material tertentu, memang spesialis fokus di situ terus dalam satu bidang sama sempit, tapi kita sangat ahli.
Kalau di sini kita melihat dunia itu secara terbuka, melihat apa saja ada di sekitar, lalu ada satu fenomena yang menantang untuk dikaji, lalu kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu, mencari solusi kenapa begitu, bertanya kenapa begitu, lalu membangun teori untuk menjelaskan itu, dan kalau perlu membangun eksperimen, lalu lahir satu teori baru atau model baru yang selama ini belum pernah dikembangkan orang. Jadi topiknya tidak akan jadi tidak satu, tapi bisa macam-macam. Kita lagi jalan, lihat suatu peristiwa tertentu di alam, kita berpikir kenapa begitu, adakah fisika, landasan fisikanya, lalu kita bangun teorinya, lalu teori dibanding eksperimen, kalau itu cocok maka itu akan kita jadikan publikasi. Lalu kita kemana lagi, oh kelihatan ada fenomena ini, atau lagi nonton YouTube, ada dia seperti ini, kenapa itu terjadi, fisikanya seperti apa, bisa tidak saya bangun teorinya, bisa tidak saya uji teori dengan eksperimen, sehingga kalau itu benar, sesuai, maka itu bisa menjadi paper yang bisa dipublikasi. Akhirnya kita melihat tidak lagi berada di satu bidang spesifik, tapi kita berada di dunia yang terbuka. Melihat apa saja, asal ada fisikanya kita coba jelaskan kenapa ini begini. Jadi tidak lagi di laboratorium mengamati mikroskop melulu, tapi kita bisa kemana-mana, melihat langit, melihat hutan, laut, pantai, dan sebagainya, itu bisa jadi topik riset. Dan biasa riset juga mudah untuk dilakukan. Ini adalah imajinasi, kita berpikir merenung apa itu terjadi ya, kenapa seperti itu, apa fisikanya ya. Nah kira-kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya coba pindah ya. Jadi apa kira-kira melihat fenomena di sekitar kita, kita lihat, oh kenapa itu pohon, kenapa lempungan pohon kurma ini begini ya? Fenomena apa mbak lengkung begini? Kenapa lempungnya tidak terlalu jauh? Kenapa sampai segitu ya? Kenapa dari pohon palem itu mula-mula tegal, lalu melengkung. Nah, apa yang mengontrol lingkungan pohonnya? Dan riset semacam ini bukan riset yang hanya dilakukan oleh orang biasa, tapi banyak peneliti di Amerika itu melakukan riset yang sama di MIT, dan masuknya ke jurnal-jurnal yang hebat. Karena mereka menemukan teori baru untuk suatu fenomena yang selama ini belum pernah dibahas orang. Sehingga bisa jadi mereka itu menjadi leading di situ ya, menjadi leader di situ. Yang dilakukan adalah melihat fenomena alam lalu memikirkan fisika apa yang melatar belakang fenomena tersebut, bisa tidak saya bangun teorinya, lalu teori landasan apa itu persamaan fisika apa saya harus pakai. Kalau sudah dapat teorinya, modelnya, bagaimana saya bisa justifikasi, harus data eksperimen, bisa tidak saya bangun lakukan eksperimen sendiri atau saya menggunakan data eksperimen orang lain untuk mendukung teori saya. Kalau cocok maka itu bisa berpeluang untuk dipublikasikan. Nah, saya kasih beberapa contoh di sini. Satu yang akan saya bahas adalah tentang bukit pasir di gurun. Ini tidak ada hubungan dengan fisika material ya. Ini hasil setelah nonton YouTube. Jadi saya nonton YouTube, kadang relax, refreshing, nonton YouTube. Lihat ada bukit pasir yang paling besar di Namibia, Namib Sandun. Jadi bukit pasir yang indah itu, ada satu yang menarik. Saya putar videonya. Ini sambil banyak videonya saya putar sini ya. Kita lihat videonya dulu. Sebentar. Mari gimana ininya menghilangkan layar ini. Oke. Maaf sebentar. Bukan ini. Oh, sudah saya buka videonya nih. Sorry. Share screen, mana video? Pada lihat kelihatan videonya ya. Dia. Saya buka dulu. Ini videonya pada tidak muncul ya. Kenapa memunculkan tadi? Udah bisa bantu ini ya. Oke. Oke. Ini kayaknya. Ya, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini adalah Bukit Pasir. Pasti dari saya ambil video YouTube, mobil lari Bukit Pasir. Nah, kita lihat Bukit Pasir sangat indah itu ya. Dan coba lihat sebentar kita nonton dulu. Nah, ini dari riset saya ini dari sini, dari nonton video, lihat beberapa mobil yang lari.
pasir yang sangat besar. Yang paling besar itu di Namibia, namanya Namib Sanddunes. Di Afrika banyak sekali bukit pasir, di Arab banyak, lalu di Afrika Utara dan sebagainya banyak sekali. Di Gaza begitu. Apa yang menarik di sini, yang menurut saya menarik adalah ternyata bukit pasir itu permukaannya melengkung. Barangkali bagi orang lain, ya cuma nonton aja ya. Tapi kalau kita lihat, kok malah kayak melengkung, jadi tidak lurus. Ada beberapa bukit itu melengkung. Apa melengkung? Apakah melengkung itu satu fenomena yang memang harus begitu atau kebetulan? Jadi setiap kita lihat bukit itu selalu melengkung. Pertanyaannya, jadi pertanyaan saya saat itu adalah, bisa nggak kita menjelaskan secara fisika bahwa memang melengkung adalah fenomena fisika? Ada peristiwa fisika, melengkung. Jadi sangat indah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, kita lihat ya banyak teman-teman. Tapi bagi kebanyakan orang hal itu biasa aja, tidak menarik. Bagi kita, kenapa begitu ya? Kenapa melengkung? Itu adalah cara orang fisika untuk melihat alam. Nah, kalau itu melengkung, adakah persamaan fisika yang bisa kita bangun menjelaskan itu? Nah, itu yang saya bahas di dalam paper ini. Jadi stop sharing, kita balik ke semula. Ini banyak videonya ini. Kita balik ke semula. Oke, sharing. Oke, jadi apa yang diamati bukit pasir tadi adalah permukaan bukit pasir tidak selamanya lurus atau melengkung cembung. Ada mekanisme fisika yang mengontrol itu cembung. Lalu bisa tadi turun persamaannya, dan apakah bisa menjelaskan data pengamatan atau bisa ada data yang mendukung? Nah, ini yang saya coba lihat. Nah, ini kalau yang mengajar fisika dasar, ini dosen fisika dasar ya, atau kalian sudah pernah kuliah fisika dasar, masih ingat di buku Haliday-Resnick itu kalau kita tumpu balok, kita bisa numpuk makin jauh ke sana. Jauh ke sana. Kalau kita gambar kurva di permukaan luarnya, itu melengkung. Coba kalau balok tipis ya, ini dari ujung luar, dia tidak lurus. Jadi kalau kita susun balok, maka kita bisa membuat permukaannya menjadi melengkung. Dan bersamaan jauhnya dari garis lurus ke arah ujung itu bersamaannya ini. Jadi satu balok saja kita susun bisa melengkung. Nah, jangan-jangan pasir di bukit itu juga mempunyai sifat seperti itu. Jadi permukaan. Jadi pertanyaan saya saat itu, balok saja bisa, maka harusnya pasti bisa. Nah, kita lakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa benar-benar melengkung. Jadi bulan materi bulan namanya itu dijatuhkan di atas ini bidang data. Pelanggan. Kita pakai barley, basmati, beras, mung B dari Indo, dal, dan kalau kita tadi dari bawah ke atas, kita akan sembuh. Jadi ternyata, ya rasanya benar ini pasti belum ini. Kita gunakan sejumlah grain granular. Ini apa? Ini adalah lentil, pasir, sesame wijen, kurang itu kayak beras, sumber gula. Jadi ada 10 granular yang kita pakai dan semuanya melengkung. Kalau kita tadi garis lurus dari ujung atas ke bawah semuanya. Berarti melengkung itu bukan kebetulan tapi memang granular itu bentuk permukaan. Jadi dari alamiah gurun pasir iya, dari eksperimen iya. Pertanyaannya teorinya gimana? Ada nggak teorinya itu? Itu yang kita lakukan. Kita bangun teorinya adalah kita lihat permukaan luar dari granular itu susunan dari butir-butir. Secara fisika kita lihat kan, di situ ada gaya gravitasi, ada gaya menghasilkan gaya berat, lalu ada gaya normal, ada gaya gesekan dan sebagainya kita masukkan jadi satu. Semua gaya itu masuk persamaan hukum Newton. Akhirnya kita dapatkan persamaan terakhir ini. Saya tidak mau turunkan, ada di paper ya. Perlu banyak. Jadi kita dapatkan jarak dari garis lurus ke arah permukaan rumus itu. Kita dapat rumus itu. 1 min x per h minus 1 min x per h. Dan rumus ini adalah rumus melengkung. Kita cek benar ada rumus itu. Nah, kita diturunkan. Pertanyaannya adalah kita bandingkan. Nah, kita bandingkan dari data tadi.
Simbol adalah hasil pengukuran di granular tadi. Kurva adalah teori yang kita bangun dan kelihatannya sangat sesuai. Jadi antara teori dengan data pengamatan pengukuran langsung kita dapat sesuai untuk 10 granular yang kita pakai. Berarti sudah sesama bijian, sudah semuanya sama, itu bagus sekali. Fittingnya. Artinya bahwa memang teori itu sesuai dengan eksperimen. Udah ini dua lagi sama, semuanya bagus. Nah, lalu kita juga bisa memprediksi, membangun persamaan untuk menentukan gaya bisikan antara grain. Itu di dalam tumbukan menurun situ. Alpha namanya repose angle, V itu adalah porositas. Dan kita juga dapat bahwa repose angle berbantu pada koefisien gesekan. Banyak yang kita dapat di paper dan semua saya sampaikan. Lalu kita juga dapat repose angle sebagai repose angle gini, sudut kemiringan. Kemiringan itu ternyata juga bergantung pada ukuran grain. Nah, dari hasil ini ya kita akhirnya bisa publikasi gitu di granular tahun 2020 kemarin. Jadi hanya nonton video, melihat fenomena kenapa begitu? Kok begitu ya? Jadi ada fisikanya kan? Mungkin ada fisika itu. Lalu kita coba bangun, kita eksperimen sederhana pakai beras dan sebagainya. Akhirnya kita dapat persamaan baru yang belum ada diturunkan dan kita cek sesuai eksperimen, kita publikasi. Itu satu ya, singkat. Jadi persamaan saya tidak mau jelaskan terlalu ini karena tidak semuanya berminat. Penurunannya lumayan panjang. Saya hanya menyebutkan beberapa hasil utama saja ya. Kemudian bambu gila. Satu. Pernah nonton bambu gila ya? Saya ini lagi, saya tampilkan video lagi ya. Untuk bambu gila. Karena banyak itu persaingan antara si pesulap merah sama Gus Samsudin. Pernah dengar ya? Mereka bersaing. Ini mana itu bambu gila? Sebentar. Kita melihat permainan. Pernah dengar, pernah lihat bambu gila ya? Ini bambu gila. Oke, kita lihat. Katanya saya pernah lihat, katanya ada energi dalam ya, bambu gila. Kalau orang fisika nggak percaya gitu lah. Ya lihat deh apa bukunya itu. Nah berarti dulu saya bisa jadi dukun juga. Nah, kalau memang itu dimainkan, maka si pemain itu merasa gaya besar, gaya kayak ditarik, didorong besar, bukan karena energi bambu itu ada hubungan sama fisika ya. Gaya yang dialami oleh satu pemain itu adalah sebuah gaya pemain lain. Jadi pemain itu cenderung untuk mempertahankan bambu, pemain lain itu menolak, kalau resiko maka kita akan keras itu ya, tertarik atau terdorong. Karena kita selalu berusaha untuk menahan bambu. Nah kalau pemainnya cuma 3 itu nggak terasa, dan pemainnya banyak kita terasa kayak jadi terdorong kemana-mana. Apakah ini ada hubungan sama mistis? Ya bagi masyarakat silakan, tapi bagi orang fisika janganlah ya. Itu adalah hanya fenomena dinamika fisika saja ya. Dan gaya membuat gaya dorong, membuat bambu itu bergerak karena nonton gaya itu banyak orang, maka dorongan itu menjadi besar. Kita megang itu akan merasa seperti dorongan besar. Tadi kita mulai. Kalau bambu tidak diberi kecepatan awal, tidak akan terjadi gerakan. Nah tadi lihat di awal kan, duku itu dorong dulu. Itu bergerak. Setelah didorong, maka semua mempertahankan, akhirnya saling putar-putar. Kalau si dukun tidak dorong, tidak akan bergerak. Jadi itu sebenarnya dorong ini. Kita juga bisa. Jadi saya bisa jadi dukun sebenarnya. Ini biasa-biasa aja. Kita bicara sebagai fisika ya. Nah, itu tidak ada hubungan sama. Oke, lihat dulu ya. Kita lihat lagi ke slide-nya. Jadi takut saya itu dimusuhi para dukun jadi aduh. Nanti dimusuhi Amikra itu membongkar rahasia kita ya katanya. Nah, itu kita hanya inilah. Ini bisa ada sains ya. Oke, ini adalah bambu gila. Say. Why. Oke, ini di mahasiswa. Oke, ini ada diminta mas. Sulit ini. Permasalahannya adalah ini menariknya. Bisa nggak kita bangun fisikanya supaya
fenomena yang kelihatan mistis itu bisa jelas. Ini adalah hanya fisika. Kalau kita ingin bangun modelnya, maka kita perlu gaya dorong itu gimana rumusnya, gaya otot. Itu susah ternyata. Maka kita lakukan penyederhanaan. Jadi orang fisika itu adalah orang yang tidak eksak. Kita itu fisika itu tidak eksak ya. Semua hal yang sulit disimplifikasi, disederhanakan. Penyederhananya bagaimana? Gini, makanya kita ini. Gaya yang dilakukan oleh kita jadi pemain bambu gila. Kalau kita didorong ke sini bambu, kita dorongnya ke sana. Kalau bambu narik, kita narik ke sini. Kalau bambu diam, kita diam. Gaya berarti gaya oleh kita mirip-mirip gaya pegas ya. Bambu dorong, kita dorong. Bambu narik, kita narik. Jadi gaya oleh orang berlawannya gaya oleh bambu. Makin besar tarikan oleh bambu, makin besar tarikan kita. Makin besar dorong, kita makin besar dorong. Jadi gaya oleh kita itu makin besar kalau gaya oleh bambu makin besar. Lalu jika bambu diam, gaya kita nol. Kita dipegang diam aja. Itu mirip gaya pegas ya. Tapi memang persamaannya mungkin tidak KX, hanya sifatnya mirip-mirip. Nah karena itu kita menyelesaikan masalah bambu gila ini dengan mengganti sistemnya menjadi sistem pegas, menjadi seperti ini. Nah inilah bambu gila kita itu. Ada pegas, satu pegas itu satu pemain, yang umum itu adalah bambunya. Jadi bambu yang diikat pada banyak pegas sesuai jumlah pemain dan bambu itu berosilasi. Nah kira-kira gitu modelnya. Karena kita sulit menjelaskan persamaan gaya otot, maka kita pakai gaya pegas saja. Jadi kita ganti bambu gila menjadi sistem pegas bambu yang diikat pada sejumlah pegas. Konstanta pegasnya bisa bermacam-macam, lalu berosilasi. Seperti itu, dan kita turunkan persamaan untuk ini. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan persamaan ternyata menjadi persamaan Matthew. Mungkin baru dengar sebagian ya. Persamaan Matthew begini, bahwa turunan dari sudut simpan pegas itu mirip. Nama persamaan Matthew di mana setelah nanti baca papernya ya. Setelah turunkan ini parameter ada di situ. Apa itu? N itu jumlah pemain itu adalah 2N tambah 1 jumlah pemain, N itu setengah jumlah pemain kurang 1 bagi 2. Jadi pemain kita anggap ganjil. Kalau N2 pemainnya 5, kalau N-nya 3 pemainnya 7 dan seterusnya. Ini rumusnya. Penurunnya cukup panjang, ada di draft paper. Kita akhirnya melihat. Kita bisa membuat ini stabil dengan beberapa pemain ya. Pemain dengan parameter nanti ada beta. Beta ini untuk kestabilan. Kita lihat osilasi itu masing-masing satu batasan mulai dari satu ini adalah posisi stabil. Jadi bambu itu ya bergerak stabil. Bisa juga kondisi tidak stabil. Bambu itu ini tidak stabil, jadi makin naik ada 4. Seperti A itu ya. Untuk yang A itu kalau jumlah pemainnya sedikit itu cenderung tidak stabil. Kalau mau stabil pemainnya harus banyak. Jadi kalau pemainnya bambu gila 3 cenderung tidak stabil. Kalau banyak makin stabil. Ini dari rumus ini ya. Jadi kalau N-nya 7 itu stabil, batanya 1. Nah ini adalah beberapa parameter jumlah pemain. Ada beberapa di paper ini ya. Nanti dibaca aja. Ini adalah diagram kasar. Ada lidah. Jadi solusi persamaan itu ada lidah-lidah gitu. Daerah di dalam lidah itu kondisi tidak stabil, di luar lidah itu kondisi stabil. Nah kita punya solusi persamaan kita ada di sini. Ini sekitar delta 1 pada lidah beberapa lidah. Ada di situ. Jadi solusi persamaan Mateo memang cukup rumit seperti itu. Oke, dan kriteria kestabilan juga kita dapatkan. Kalau mau stabil, maka jumlah pemainnya betanya harus berganti pada jumlah pemain. Ini sudah sampai ini sudah revisi ya, sudah kirim, mudah-mudahan bisa segera diterima. Jadi idenya dari nonton bambu gila, saya pernah nontonnya ini sengketa antara pesulap merah sama Gus Samsudin. Saya lihat pernah dengar ya pesulap merah itu ya? Baru saya nonton YouTube-nya ada dia membongkar, kata judulnya membongkar rahasia bambu gila. Oh ya ini fisika ini. Udah akhirnya saya bikin persamaannya ya. Oke, persamaannya hanya kita analisis dapat persamaan Mateo itu untuk cukup rumit. Akhirnya kita sampai paper ini sudah sudah revisi lagi di review lagi ya. Nah, ini yang paling penting. Ini masih banyak waktu ya? Masih ya. Soalnya banyak ini, sudah 100 halaman. Ini yang main ke pantai. Kita lihat video lagi ya. Ya, menonton video saja kita ini. Karena memang idenya dari video. Saya idenya dari
video-video ini di pantai Selong Belanak di Lombok. Kita lihat ya. Oke, tunggu dulu. Kita lihat videonya di pantai. Makanya orang fisika itu kalau bisa tiap kemana-mana berpikir. Nah ini ya, pantai. Ini pantai Ampenan tapi ini ya. Saya sama ini pengantarnya dulu ya. Dia lagi di pantai Pasir sama istri. Di pantai Ampenan. Ini juga di Dompo ini. Main pasir. Itu saya kadang main pasir dan mikir kalau itu sebelum sini di pantai Selong Belanak, kelompok sambil YouTube-nya orang. Apa yang menarik? Bertanya saya, yang menarik pantainya di kelompok itu. Ini orang lari ya. Kalau kalian lari di pantai, maka di pasir ada jejak kaki. Tetapi tidak selamanya ada. Betul ya? Kalau pasirnya basah, jejaknya tebal. Kalau pasirnya kering, jejaknya dalam. Tapi kalau pasirnya agak basah, tidak ada jejak. Tapi kan tidak semua orang mikir itu, cuma lari aja lah. Tidak penting nanti tidak nikmati pantai kan ini. Hanya mikir aja ya. Nah, saya di kakinya, di kaki di injakan itu akan ada bekas sepatu. Tetapi tidak selamanya ada. Tergantung pasir basah atau tidak. Nah, ini pasir agak kering, jejaknya muncul. Jejak kan kelihatan muncul. Nah ini kapasnya tidak ada jejaknya karena basah. Basah jejak. Tapi kalau agak dari kering ke basah, artinya pasir itu punya kekuatan yang bergantung pada jumlah air yang dikandung. Nah ada enggak rumusnya begitu? Ada enggak rumus fisikanya bahwa kekuatan dari, nah kita lihat ya, pasir itu bergantung pada kandungan air. Kita kembali lagi ke laptop. Oke, ini eksperimen langsung ya oleh Mas Idwa. Berdosa sebenarnya. Ini pasir kering. Ini belum diapa-apakan kiri, karena dia ada telapak kaki. Pasir agak basah, kiri belum diinjak, ada telapak kaki. Nah kan? Coba diganti lagi berikutnya. Cukup basah, kiri belum diinjak karena telapak kelihatan. Sangat basah, kiri belum diinjak, kanan sangat dalam. Jadi kalau kering itu akan muncul, kalau agak basah itu kuat, cukup basah mulai muncul lagi, sangat basah sangat muncul. Ada persamaannya. Itu persamaan gitu kan? Misalnya kita bangun persamaan fisika untuk menjelaskan itu, sehingga kita tahu bahwa kalau kandungan air sekian, maka kekuatan seperti ini. Nah itu idenya seperti itu kan dari main di pasir. Lalu bagaimana membanding bersama pengamatan? Jadi kedua ada bersama fisikanya, kalau kita ada dan bisa kita turunkan, bagaimana kalau dibanding eksperimen? Susah tidak. Oke, nah kita pakai model. Kalau cocok kita model, kita anggaplah pasir itu seperti ini. Ada basah dan ada kering, campuran pasir. Dari pasir kering semuanya kering, taruh air sedikit, maka sebagian kering, sebagian basah. Taruh air banyak, yang basah makin banyak, seterusnya. Lalu basah dan kering itu berkoneksi. Ikatan antara basah dan kering itu membuat pasir itu kuat. Kalau ikatan antara kering itu ini pasir itu lemah. Ini ikatan kering-kering ini lemah, kering basah kuat, basah lemah. Jadi ada 3 jenis ikatan yang putus ini. Lemah, kuat, lemah. Dan tergantung mana lebih banyak. Kalau ini semua betul lemah semua, basah semua dan lemah semua. Jadi kita akan network yang ikatan kering dan ikatan basah. Kita pakai efektif medium approximation ini yang bisa diubah ke, ini saya baca bersama ini kalau terlalu detail, dia saja persamaan pangkat 3. Solusi pertama pangkat 3 pakai ini apa konstantnya. Solusi pertama pangkat 3 pakai Cardano. Ada persamaan Cardano ya. Kalau pangkat 2 kan ABC ya. A S kuadrat B jadi X sampingan min B per akar B kuadrat min pasti per 2A. Kalau ini persamaan Cardano. Kalau pangkat 3 ada juga rumusnya, agak panjang. Cardano equation. Jadi dari situ kita cari solusinya. Lalu kita juga turunkan persamaan untuk gaya gesek koefisien gesekan pasir sebagai fungsi. Nah ini kita banding. Benar nggak rumus kita bangun ini? Caranya gimana? Bagi eksperimen kita lihat simbol itu adalah eksperimen orang. Kurva adalah persamaan. Kelihatan cocok. Berarti persamaan ini bisa diterima. Itu bagusnya sesuai dengan eksperimen. Ini juga data eksperimen orang lain. Rumus sebagai fungsi volume fraction, kurva adalah rumus kita. Oh cocok juga ya. Jadi ada peluang bahwa rumus ini benar. Ya.
Lulus, Imba ada eksperimen orang lain di paper orang lain kita ambil datanya, kita fitting kesamaan kita nggak cocok dengan daerah-daerah di sekitar 0,05 ke sini. Kalau di sini no of excess terlalu banyak fluida, dia sudah cair. Kita juga membangun bersama untuk fitting untuk persamaan koefisien gesekan, simbol eksperimen, kemudian garis persamaan kita cocok ya, ada cocok lah ya. Tiga-tiga merah sendiri, segi 4, segi 3 semuanya mirip mendekati kurva linear ya. Kita juga pakai persamaan ini, irasan sama. Kita juga mendapatkan persamaan efektif untuk dua ini ada persamaan di publikasi orang atas. Kita mendapat persamaan yang ini yang bawah. Tapi nilai Z itu secara umum adalah 4, sehingga kita dapatkan hasil yang bersama dengan publikasi orang sebelumnya. 1 min 2 V, kita 1 min 2 V. Nah dari hasil ini akhirnya ya dipublikasi begitu. Jadi kita hanya fokus ke model lalu menggunakan data publikasi orang lain untuk mengecek model kita apakah benar atau tidak. Nah dari situ kita publikasi setelah itu cocok. Nah ini satu lagi ya, layang-layang. Saya percepat aja ya. Hanya pengenalan aja nih, bukan untuk menyuruh melihat yang rumit-rumit ya. Kita lihat layang-layang. Ini juga dari hasil nonton. Mana layang-layang ini? Ini Janggan. Janggan itu layang-layang di Bali yang itu. Kita lihat ya. Oke. Jadi nanti kalau ingin baca lebih jauh silakan baca papernya saja. Karena tidak mungkin dalam pertemuan ini harus detail ya. Ini layang-layang. Nah saya nonton juga di video YouTube. Oke. Ekornya bisa 100 meter. Apa yang menarik menurut kalian? Itu bentuk ekornya itu. Bukan itu. Nah, pernah belajar nggak lekukan ekor begitu kira-kira lekuk persamaan apa? Ada persamaannya nih. Nah, jadi kita dari situ idenya dari nonton YouTube saya off, kita balik ke tadi apa yang menarik dari lekukan itu? Coba lihat, kita lihat ya. Bisa itu orangnya ya gitu-gitu ya. Lekukan layang-layang. Ini ya, ini kita pakai dari Bali ini. Ini nih, lihat bersama Besel. Bersama Besel, betul belajar ya, di Fisma. Tuh Besel, J0, J1, J2, J3, J4, J5, terus begitu ya. Saya balik bersama Beselnya di atas J0, saya balik ke atas. Ini X0, X0, X yang naik, Y yang sana. Ini mirip ekor lain ya. Mirip ya, ya walaupun tidak bersama itu mirip-mirip gitu. Jadi, ya jadi ekor lain itu fungsi Besel. Nah gitu pikirannya. Bisa balik fungsi Beselnya ke putar 90 pun mirip-mirip ekor lain tadi lekukannya itu. Berarti bisa nggak kita bangun persamaan osilasi ekor layang-layang memenuhi fungsi Besel? Nah itulah jadi kerjakannya. Nah jalan gimana ya fisika bermain lah. Ini ekor itu mendapat gaya saja, ada gaya angin, ada gaya gravitasi, ada gaya tekanan dari gaya ini kan jadi ekor, lihat gaya berat, gaya angin, gaya tegang, dan gaya ini tegang jadi gaya total. Lalu pakai hukum Newton 2 standar ya. Hukum Newton 2 akhirnya kita dapatkan beberapa macam kondisi. Kondisi pertama adalah kalau ekor itu melengkung saja tapi diam tidak berosilasi. Nah persamaannya seperti itu. Lalu ekor itu berosilasi kecil. Lalu ekor itu berosilasi di kita dapat persamaannya. Ini panjang penurunannya, saya jelaskan. Akhirnya kita dapatkan beberapa persamaan. Bentuk ekor. Lalu ini ada kita capture dari ini besar. Tadi kan paling bawah paling besar ya. Kecil. Ini mirip, walaupun tidak 100% tapi kelihatannya mirip kan. Nah akhirnya untuk posisi layang-layang yang bergerak seperti ini, tadi kita dapat ini ya. Udah gitu aja bisa sederhana ya.
Dari melihat, kayaknya ingat mulai Wisma Dunia ada fungsi besel, janjian besel ini. Nah, itu ini besel. Oke, gitu ya. Apalagi yang mau nih. Ini pengalaman nyetir. Atau saya loncatin dulu, nanti dulu yang ini. Nah, potong botol. Pernah nonton ini YouTube juga ini sebenarnya. Kita lihat potong botol ya. Share screen. Enggak ada, saya muncul dulu. Potong botol pakai kawat. Ya, ini kita share screen, potong botol pakai kawat. Makanya kalau mau riset yang ini ya agak murah-murah ya lakukan hal seperti ini ya. Memang perlu imajinasi. Nih kalau mau potong botol pakai kawat, pakai lilin, botolnya dililin kawat, lalu dipanasi pakai lilin. Kalau masih air dingin, enak gitu ya. Jadi kalau bikin gelas atau botol gampang, bisa ambil YouTube orang. Nah idenya dari sini saya itu, dari idenya nonton ini, enaknya potong botol bisa gitu ya, awal. Nah dingin siapkan nanti coba di rumah ya kalian ya, botol marjan sekarang mau botol marjan lagi banyak ini mau puasa. Di botolnya ikat kawat, lalu nanti dipanasin kawatnya sudah berkeliling. Jadi idenya, makanya saya cuma campur aduk itu pokoknya ide dari mana-mana lah, nontonin ya. Nah, panasin kawatnya, dan sekitar 2 menitan. Nanti pas didinginkan, potong botol itu pasang pas di tempat kawat itu. Ya, sekitar 2 menit kata dia ya. Itu kan, langsung potong. Nah kan, jadi kalau bikin gelas pakai botol ya dililit kawat, dipanasi, lalu dingin. Pertanyaannya adalah yang menarik, yang menantang saya itu adalah kalau botolnya itu sangat tebal, bisa nggak dipotong? Atau kalau botolnya sangat tipis, bisa nggak dipotong? Pertanyaan lain adalah apakah mudahnya motong botol itu tergantung pada ketebalan botol. Jadi size thickness dependent of. Jadi thickness dependent of apa? Jadi apakah mudah tidak tebal? Menurut kalian kira gimana? Kalau botol sangat tebal bisa nggak? Nggak bisa. Kalau botol sangat tipis nggak bisa juga ternyata. Jadi ada nilai tertentu sehingga jadi kalau botol tipisnya kurang dari 1 mili itu nggak bisa dipotong cara itu, nggak akan potong. Kalau sangat tebal, nggak akan potong juga. Jadi ada persamanya. Kita pakai modelnya menjelaskan. Kita anggap botol itu terbentuk dari atom-atom yang terikat, ada ikatan yang putus dan ada ikatan yang nyambung. Nah, berapa mudah tidaknya terpotong tergantung dari jumlah terbentuk ikatan putus. Ikatan putus ini putus. Ini putus, berapa putus yang biru nyambung. Jadi kalau makin banyak ikatan putus, maka akan makin mudah botol itu Kita bangun persamaan seperti apa? Nah, kita akan jelaskan bersamaannya. Kita dapat bersama bahwa selisih suhu pemanasan dengan suhu air. Delta T itu adalah suhu botol dengan suhu air yang panas. Ternyata bergantung pada kalau botol sangat tipis, maka delta TB-nya besar. Artinya, kalau botol sangat tipis diperlukan suhu yang sangat tinggi untuk memotong. Artinya makin susah dipotong. Kalau botolnya tebal, ada L ini. Jadi suhunya kalau tebal, maka makin besar juga suhu. Hanya kalau makin tebal botol, makin besar suhu, makin tipis botol, makin besar. Jadi kurvanya kan begini. Sehingga ada nilai minimum, nilai optimal dari ketebalan. Nah, ini adalah ketebalan botol sehingga paling mudah untuk dipotong. Di bawah ini makin sulit, di atas ini makin sulit, kurvanya begitu. Apakah benar? Kita cek di eksperimen. Kita lakukan eksperimen, ini eksperimen di rumah, ini eksperimennya. Kita beli kaca,
berbagai ketebalan, dipoles dulu berapa, dihaluskan dan ke tepinya, lalu kita bakar pada suhu yang sama di oven. Kemudian masukkan ke dalam air seperti sama, ini paling tipis, tebal, sangat tebal. Coba lihat ya, kalau tipis, ini hanya sedikit berapa? Ini susah motong, susah. Agak tebal, banyak sekali tangan kecil-kecil. Tebal, tapi sangat tebal kembali menjadi susah untuk sedikit. Kan kelihatannya dibanding tengah kan lebih sedikit ini. Yang itu sangat tipis malah enggak ada. Nanti kalau tipis susah, kalau agak tebal gampang, sangat cepat. Kita eksperimen ya. Beberapa kali eksperimen, lalu kita hitung di scanning kita hitung ini. Lalu kita scan itu, kita hitung jumlah panjang retakannya, juga kurvanya. Akhirnya kita banding data eksperimen. Di atas eksperimen kita lihat, jadi ini ketebalan botol, ini adalah suhu untuk memotong, ya. Kita lihat kalau botolnya tipis, maka diperlukan suhu tinggi untuk memotong botol, nanti makin susah untuk dipotong. Kalau botolnya tebal, naik lagi, makin susah. Tipis botolnya, suhunya harus tinggi. Tebal botolnya, suhunya tinggi. Botolnya ada di sini, suhunya harus tinggi. Jadi makin tipis susah dipotong, tebal susah dipotong, dari sini diberi. Jadi kalau orang tadi suruh dikasih botol sangat tipis, dia tidak akan putus. Patah. Ini sudah di jurnal juga ya. Oke. Nah, yang satu lagi mungkin terakhir ini. Ini adalah masa kecil saya dulu waktu di Dompu ya. Kita lihat sekaligus promosi ini. Promosi itu namanya, kalau daerah-daerah di Bima Dompu itu namanya Katente. Katente itu, ini namanya orang kalau perempuan di sana dari dulu ya, pakai sarung tutup kepala, namanya rimpu. Ini coba ya. Ini nonton ya, ini apa itu budaya kita ya. Kebetulan istimewa di sana, saya ada videonya ketemu sama dekat rumah ya. Muluk namanya, muluk buatan lokal. Nah, ini dipasang cara masang untuk kayak jilbab orang zaman dulu ya, pakai sarung. Ini namanya kalau bahasa sana namanya merimpu. Itu diputar, saya bisa di sini, tapi kecil. Diputar ke kepala, lalu ke belakang, akhirnya yang kelihatan di muka. Tapi cukup kuat punya posisi. Sarungnya sarung tenun. Biasanya ibu-ibu sih, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, gitu. Ini namanya rimpu, jilbab, jangan dulu. Sarungnya sarung tenun. Nah kalau itu laki-laki habis ini namanya katente, diikat ini. Biasalah banyak kan, wadimor, nah itu, di situ sekarang wadimor, di sana kan temelan. Biasanya saya pakai dulu untuk kalau mau salah terus pakai itu sarung. Oke, ini yang perempuan. Nah ini yang laki-laki. Pakai di bawah. Terus sarung wadimor. Kalau mau pergi tarawih atau pergi ini sholat id ke masjid. Saya dulu biasa pakai ini dulu. Sampai kuliah banyak bawa sarung gini. Ikat ke sana, dilipat lalu digulung. Nah, pertanyaannya setelah dilipat digulung itu susah untuk lepas. Susah. Artinya melipat dan menggulung bisa menyambung sesuatu menjadi kuat. Pertanyaan berapa gayanya gitu. Jadi ini ada rumus fisikanya gitu. Itu ya. Lipat gulung. Nah, itu susah untuk lepas itu. Nah, ini namanya katente. Kalau bahasa Bima katente, bahasa Bima. Kita tahu di sini bahasa Indonesia apa ini? Bahasa Indonesia naon? Sarung. Enggak, di dulu. Itu namanya apa? Gulung. Biasanya nama katente ya tadi. Tadi itu sudah. Enggak, daerah. Itulah tiap-tiap daerah. Nah, pertanyaannya adalah adakah fisikanya gitu ya? Kan gitu.
Fisika itu, makanya fisika ini fisika kacau balau ya. Oke. Nah ini saya di rumah. Mulainya gini, dua, ini biasa pakai ini saya pakai dagu, putar, putar. Nah, udah jadi. Kuat itu. Ditarik kiri kanan udah lepas tuh. Artinya melipat apa itu kain dilipat dulu lalu digulung itu sangat mudah, sangat menghasilkan kekuatan ikan besar. Nah, siapa tahu dugaan saya nanti tali kapal itu jangan diikat, tidak usah diikat tapi dua tali dilipat lalu digulung maka itu bisa menahan kapal. Talinya berbentuk lembaran, beberapa dilipat lalu digulung. Jadi gampang lepasnya ya. Tapi ikatannya sangat kuat. Itu contohnya. Nah, ini pertanyaannya adalah melipat dan menggulung menghasilkan gaya ikan yang besar. Tanya adalah bagaimana bersamanya dan bagaimana membuktikan secara eksperimen, gitu kan? Jadi tidak hanya bersama, tapi kita buktikan secara eksperimen juga. Nah, kita turunkan. Jadi di paper banyak penurunannya. Kita dapat saja gaya gesekannya menurut adalah F yang bukan N kuadrat. N itu jumlah lipatan. Lihat kan, N kuadrat. Berarti kalau lipatan 2 kali naik, berarti 4 kali lebih besar. Jadi kalau mau kita ini kalau lipat sekali kan nggak boleh Pak. Begitu 2 kali lipat sudah naik kuat, 3 kali digulung sangat kuat. Jadi itu secara. Kemudian bunyinya itu bergantung pada makin kecil, tapi N-nya itu yang membuat makin besar ya. Itu bersama diturunkan, bisa dibaca papernya. Nah yang menjadi susah itu, saya pikir lama sekali ini. Bagaimana saya mengukur tekanan antara perut sama sarung? Cara itu dulu mah cari sensor apa gitu. Apa yang harus pakai balon? Balon diisi air, diisi udara, lalu nyambung ke sini. Si pipa serangku. Nah, kemudian saya lipat, maka tekanan ke balon makin besar, udara. Jadi selisih antara ujung ini menjadi tekanan udara yang baru jadi tekanan perut. Lama saya pikir sensor apa yang untuk mengukur gaya antara perut sama sarung. Nah ini kembali ke masa lalu, masa SMA. Oh ada ini, pakai balon, saya beli balon, bikin alatnya begini, kanan juga alatnya. Ini tiang sarung di rumah ya. Saya gantung, pakai pipa ini. Kalau tekanan sama ini kan, kalau kita ditekan, maka ini akan turun naik. Selisih kenaikan permukaan itu adalah tekanan. Itu ukur. Jadi ide-ide begitu kadang-kadang perlu pemikiran lama. Kita eksperimen juga ya, pakai kertas tapi ya, kertas dilipat ditekan, tekan dari atas, dihitung gaya. Dan seterusnya kita dapat persamaan-persamaan yang sudah saya jelaskan banyak, lainnya masuk ke paper juga ya. Jadi jangan gitu ya. Itulah cara melihat dunia dengan kacamata yang berbeda ya. Nah ini topik ini terakhir aja, fisika dasar. Saya juga fisika dasar. Ini dia nih, Pak Dian ya. Mengapa medan listrik di luar solenoid 0? Tidak 0. Karena diajarkan kan. Pernah masih ingat ya? Di luar solenoid dia 0, di dalam konstan. Kenapa? Kadang-kadang di fisika dasar itu tidak diajarkan rumusnya, dianggap aja 0. Nah saya coba utak-atik ini. Kenapa itu 0? Ternyata ada satu yang menarik. Ini masuk ke paper sudah keluar 2020. Ternyata kalau kita lihat solenoid itu, lihat di solenoid, maka akan ada yang tampak dan yang tidak tampak di belakang. Kita lihat ya. Maka bagian ini kelihatan mata, bagian ini kelihatan mata. Ternyata medan magnet oleh bagian kelihatan dengan bagian tidak kelihatan itu sama besar. Berlawanan arah. Makin dekat kita lihat, maka makin sedikit yang kelihatan. Yang tidak kelihatan makin banyak. Tapi selalu sama besar. Makin jauh, maka yang kelihatan tidak kelihatan itu akan, yang kelihatan makin besar. Tapi selalu sama besar medan itu oleh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan berlawanan arah, maka medan juga selalu 0. Jadi setelah saya utak-atik matematikanya, ini kelihatannya, yang kuning ada yang kelihatan, yang biru adalah yang tidak kelihatan. Makin jauh posisi kita, yang kelihatan makin besar, yang tidak kelihatan makin kecil. Dan medan keduanya itu selalu sama besar dan arahnya berlawanan. Nah, dipakai dari rumus ini, kan lihatnya. Jadi medan yang dihasilkan oleh yang biru dengan yang ini sama besar sama berlawanan. Dari mana posisi? Jadi medan ini 0 karena yang kelihatan dan tidak kelihatan masih medan sama besar. Dan yang menariknya adalah besarnya medan itu sebanding dengan sudut kita melihat ujung solenoid. Jadi kita lihat ke luarnya,
Sudutnya berapa? Besar Medan adalah mu 0 MI per 20 kali sudut. Dimanapun kita lihat. Termasuk sini. Besarnya medan itu adalah sebanding dari sudut kita melihat solenoid, lebih solenoid. Makin dekat kita lihat, sudutnya makin besar, medan makin besar. Tapi medan itu akan saling mengiakan oleh medan yang biasa tidak lihat. Tapi besarnya medan masing-masing itu sebanding dengan sudut itu menjadi. Ini sudah dipublikasi, jadi ya di jurnalnya ini ya agak pendidikan. Tapi menarik ya, utak-atik seolah ini adalah hal yang sudah standar, tapi kita bisa melihat dari sisi yang berbeda ya. Ini juga masih solenoid juga. Ini sudah diakses baru. Kita mendesain spektrometer dan penentu isotop solenoid. Cara begini ya. Jadi saya bikin ini solenoid dengan pipa konduktor. Solenoid menghasilkan medan di dalam di luar nol. Pipa menghasilkan medan di dalam nol. Jadi kita dapatkan di sana dalam medan ini disebut medan listrik. Ya, jadi susunan itu kan. Kemudian apa yang terjadi kalau saya lepas muatan dari sana ke sana? Saya lepas muatan akan ditarik oleh pipa ini. Karena medan di luar medan listrik tarik. Begitu masuk ke dalam rumah dibelokkan oleh medan lain. Jadi akhirnya belok listrik. Tadi masuk belok keluar lagi. Oke, nah setelah keluar makin jauh, makin kecepatan makin nol, ditarik balik lagi. Akhirnya lintasan jadi begini ya. Pada selanjutnya kita balik. Ide ini saya utak-atik waktu tahun ikut sidang KPK ahli, jadi minta jadi ahli sidang KPK, lagi nunggu hakim, utak-atik, ketemu ide begini ya, pulang ke Bandung baru dibangun persamaannya. Nah lintasan partikel akan jadi begini, saya sarang laba-laba. Oke, apa yang menariknya adalah kalau kita bisa mengatur medan, maka kita akan dapatnya siapa lintasan yang tertutup. Jadi dilepas ke sini, belok sana, balik sini, balik sini, balik sini, balik sini, balik lagi. Close loop. Dan ini ide saya bikin desain spektrometer. Jadi kita nanti pasang detektor pada berbagai sudut. Nah, besarnya sudut itu menentukan massa dari ion. Bisa ada rumusnya ya, ada di buku di paper ya. Lalu kalau kita tambahkan ionnya isotop, maka mereka akan terpisah. Kalau kita pasang detektor, maka kita akan dapatkan deteksi dua spot. Nah, kayak gini ya, kira-kira ya ini. Jadi kalau detektornya di A, kita akan ketemu ini hampir di B, mulai terpisah. Dengan mengukur jarak pisah ini kita bisa membedakan dua isotop. Kalau kita punya spektrometer yang dibuat itu kan cuma satu belok yang sekali belok ya. Jadi di dalam selektor kecepatan dulu lalu belok. Ini tidak, beloknya berkali-kali sehingga jarak pisah massa berbeda makin jauh sehingga makin lebih presisi. Ini idenya. Nah sekian. Gitu. Jadi idenya macam-macam, risetnya macam-macam, campur aduk, tidak lagi topik, tapi berasal ide dari mana saja, dari melihat, dari menonton, dari merenung, dari mimpi, dari apa? Ya sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Mikrajudin atas pemaparannya. Jadi banyak sekali ternyata ya fenomena fisika di sekitar kita yang sebetulnya menarik untuk kita pelajari dan dijadikan riset yang bisa menghasilkan suatu informasi. Nah, untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Silakan bagi peserta yang daring ataupun luring, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Silakan. Yang luring, silakan. Ada? Ya. Udah, cukup. Sudah selesai ya. Yang daring boleh, jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui mikrofonnya ataupun disampaikan melalui chat. Ada dua chat ya sebenarnya. Silakan, Ibu.
Nggak ada, ada. Berarti selesai. Nah, udah jaga makan siang. Nah. Mungkin satu pertanyaan Pak dari saya, Pak. Oh iya, silakan. Oh iya, baik. Pertanyaan dari saya mungkin ini Pak, ini kan banyak mahasiswa yang masih baru belajar fisika, jadi baru tahu juga mungkin persamaan Bessel, Fourier dan seterusnya. Nah, kira-kira modal apa saja Pak yang kita perlukan sebagai pemula ini untuk bisa kemudian menganalisis fenomena sekitar menggunakan fisika yang baik? Apakah kita harus jenius di FISMAT mungkin? Oke. Nggak kayak kebanyakan begini, kita memang belajar FISMAT, mekanika dan sebagainya, kadang-kadang tidak kelihatan nanti aplikasinya di mana saat itu kita tidak kelihatan ya. Tapi ketika kita melihat satu fenomena tertentu di sekitar kita, kita melihat pola ini pernah saya belajar di mekanika ya. Kayaknya pernah ini. Jadi jangan-jangan persamaan yang saya pelajari dulu bisa dipakai di sini gitu ya. Ya hal semacam itu yang sering kita pakai, sering saya pakai. Jadi jangan remehkan persamaan segi soal teoritik yang nggak pernah kita lihat aplikasinya. Terus di FISMAT, tadi Bessel kan? Saya kepikir Bessel karena kita sudah belajar Bessel di FISMAT, lalu melihat ekor lain-lain tuh, kok kayaknya pernah ingat ya ekor ini kok lengkungannya kok mirip-mirip yang saya pelajari dulu gitu ya. Mirip-mirip Bessel rasanya. Jadi akhirnya setelah itu kita bangun persamaannya bagaimana keluarnya persamaan diferensial Bessel. Akhirnya kita dituntun ketika membangun persamaan, kita sudah dituntut saya harus sampai ke sana ini karena saya lihat polanya pasti itu gitu ya. Pasti Bessel ini. Sama tidak dengan tadi ya di gunungan pasir. Gunungan pasir ini polanya melengkung. Jadi kalau saya bangun persamaan, saya harus keluar persamaan yang melengkung. Kalau saya mau keluar persamaan melengkung, maka apa hipotesis awal saya harus saya pakai? Berarti saya harus hipotesis begini nih. Jadi karena kita sudah tahu mau kemana, tinggal startnya dari mana kita bisa pilih, bisa kita kontrol hipotesis. Nah kayak tadi, hampir semuanya begitu ya. Bambu gila saya lihat gaya oleh ini pemain berlawanan dengan dorongan bambu. Bambu mendorong lebih besar, pemain juga mendorong lebih besar, menarik lebih besar. Kok kayaknya mirip-mirip gaya pegas ini ya? Kan gitu. Jadi akhirnya kepikir sama kita. Berarti nanti saya harus berangkat memformulasikan dalam formulasi gaya pegas. Karena gayanya mirip, walaupun tidak persis sama tapi mirip. Akhirnya keluarlah persamaan tadi ya. Akhirnya ada stabilitas, tidak stabil itu pemainnya jatuh, stabil pemainnya masih berdiri. Lalu bagaimana supaya stabil pemainnya harus banyak. Hanya keluar hal-hal yang semula tidak diduga dari persamaan itu. Keluarnya persamaan Mateo itu tidak terduga, saya tidak duga dari awal, tapi persamaan Mateo. Lalu setelah keluar persamaan Mateo, kita belajar paper-paper tentang persamaan Mateo, apa saja sifatnya, lalu itu kita pakai untuk menjelaskan. Jadi kuliah FISMAT apapun kuliah yang diajarkannya seolah-olah hanya teori, kadang akan kita pakai ketika melihat satu fenomena, kayaknya ini gerakannya kayak kayak persamaan gerak teredam ya, kayak gitu ya. Berarti saya harus berangkat dari persamaan teredam. Jadi jangan meremehkan kuliah-kuliah yang seperti itu, tapi karena itu nanti akan membantu kita ketika membangun suatu model teori terbaru. Kita sudah tertuntun, ada petunjuk, harus sana. Karena saya pernah belajar itu, maka saya harus dapat persamaan itu. Nah kira-kira seperti itu ya, sehingga kita bisa mendapat persamaan secara lebih mudah. Kita bisa membangun teori lebih mudah karena sudah dituntun saya harus menuju ke sana. Karena saya sudah pernah belajar itu. Jadi, memang perlu imajinasi, memang perlu juga bahwa belajar itu harus benar-benar diresapi, bukan sekedar mendapat nilai lalu lupa. Kalau kita sekedar mendapat nilai, dia tidak akan pernah kepikir seperti itu. Tapi kalau kita belajar memang sudah meresapi, kalau bersama gini, ini rasanya Legendre nih. Kalau Legendre berarti saya harus berangkat dari sana supaya keluarnya diferensial Legendre, hanya keluarnya betul Legendre. Imajinasi. Ya begitu kira-kira ya Pak Dian. Baik, terima kasih Prof. Jadi harus diresapi ya. Jadi resapi benar ya, karena jangan hilang pas semester berjalan UTS udah hilang ya. Ya dari kita akan dituntun. Baik, mohon maaf ini Prof ada satu pertanyaan dari Bapak Edward. Saya bacakan. Izin duduk Prof. Topik
risetnya bersifat lokal atau budaya Indonesia. Ketika paper disubmit, bagaimana umumnya tanggapan reviewer? Jadi walaupun yang lokal itu, kadang-kadang lokal di sini, apa ya, mereka sebagian sangat apresiasi lah, bahwa ada satu fenomena yang ada di masyarakat yang selama ini hanya dianggap seperti mainan, segala macam, ternyata ada suatu landasan fisika yang menantang untuk dikaji. Apalagi banyak juga paper, ada juga paper yang di luar yang melakukan riset sama dan ternyata nanti punya implikasi teknologi yang nggak kepikir sebelumnya. Mungkin fenomenanya seperti sederhana itu, sederhana. Tetapi ketika kita bangun bersama fisikanya, kadang-kadang diduga, oh ada implikasi teknologinya ini seperti ini. Dan banyak paper begitu. Contoh yang terkenal itu origami, lipat kertas Jepang. Itu kan suatu seni Jepang masa lalu melipat kertas. Tapi sekarang origami atau teknik lipat kertas dipakai untuk teknologi yang sangat canggih. Salah satu adalah pada peluncuran satelit-satelit keluar angkasa itu. Contoh peluncuran James Webb Telescope. Itu satelitnya besar, satelit itu. Teleskopnya sangat besar. Sedangkan alat untuk meluncur adalah roket yang ukurannya kecil. Bagaimana benda yang besar itu bisa diangkut dalam ukuran kecil? Akhirnya caranya ada dilipat dulu, dilipat sampai ke suatu orbitnya baru dibuka. Itu adalah origami. Origami adalah teknik seni lipat kertas masa lalu yang ada di Jepang. Dan orang saat itu tidak mikir ke situ. Tapi sekarang seni yang tradisional itu bisa punya implikasi teknologi yang sangat canggih yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi dari sisi review mereka akan melihat, oh ini satu fenomena, itu kan sebenarnya fenomena fisika saja sebenarnya mainan itu ya. Fisika yang hanya disebut permainan oleh suatu masyarakat. Jadi kita menyelesaikan suatu persoalan fisika yang kebetulan persoalan itu adalah dianggap mainan oleh masyarakat tertentu atau negara tertentu. Dan siapa tahu suatu saat itu punya implikasi teknologi yang kita tidak pernah. Selama itu ada unsur sainsnya dan ada dipraktekkan oleh masyarakat, itu saya itu menjadi sangat menantang. Selama fisikanya jalan, teori kita bagus, sesuai eksperimen, itu tidak ada masalah dari sisi reviewnya. Memang ada masalah. Mereka justru sangat kadang sangat memuji itu. Kita bisa mengangkat satu tradisional menjadi scientifically, punya landasan saintifik. Gitu. Dan saya bagus-bagus itu dari reviewnya, ini itu satu fenomena baru. Tidak ada masalah. Kita jangan terlalu menjawab ini tradisional atau tidak. Itu kebetulan ada satu fenomena, sebenarnya fenomena sains yang oleh masyarakat dan dianggap itu adalah mistik. Tapi sebenarnya sains biasa dan kita mengangkat sains itu dalam bahasa yang lebih formal. Gitu ya. Dan sama dengan ini saat Newton bangun teori gravitasi katanya lagi tidur kenapa jatuh? Ya kalau lihat, ya cuma ini memang kenapa itu cuma apa jatuh kok. Kalau kena kepala ya udah takdir lah gimana lagi gitu. Tapi itu adalah satu landasan lahirnya suatu teori besar dalam sejarah manusia. Jadi jangan sepelekan fenomena kecil sehari-hari. Kalau kita melihat itu ada peluang untuk riset, lakukan riset, siapa tahu itu akan membuka suatu ilmu baru yang belum pernah dipikir orang. Jangan hanya fokus pada ilmu-ilmu sekarang orang canggih ke sana semua, kita ikut ke sana, jadi melupakan apa di sekitar kita, jangan juga begitu. Silakanlah berkompetisi di ilmu-ilmu terbaru, tapi kalau ada fenomena lain di sekitar yang kira-kira menantang, lakukan juga. Siapa tahu itu adalah ilmu baru yang saat ini orang belum pernah pikir. Gitu lah. Ya. Terima kasih, Prof, atas pemaparannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Masih ada waktu itu? Silakan aja. Mungkin sekitar 10 menit. Oke. Silakan. Izin membacakan pertanyaan dari Bapak Teguh ya. Ini masih terkait dengan mistis tadi ya, bahwa masih banyak masyarakat yang mengaitkan fenomena sehari-hari dengan mistis yang ternyata adalah fenomena fisika yang bisa dijelaskan. Bagaimana penelitian ini sampai karena paper yang di jurnal itu tentu hanya diakses oleh kalangan mahasiswa dan dosen. Dan mungkin untuk masyarakat umum tidak terlalu menarik, apalagi persamaannya banyak dari Prof. Ya memang ya, kalau kita namanya paper jurnal itu konsumsinya untuk orang yang intelektualnya lulusan belum tinggi ya. Kalau memang mau ke masyarakat ya bukan paper itu yang kita bawa, tapi dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Oke, ya boleh aja kita mencoba bahwa berdasar riset dilakukan oleh ini dari perguruan tinggi ini, ternyata ini seperti ini. Jadi kita bicara sesuai dengan
bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Kalau kita bicara level tinggi, memang kita bicaranya level paper, persamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, ya bawalah bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Oke, bisa misalnya terserah kita kasih contoh mudah bahwa ini bukan mistis, sudah dilakukan riset oleh ini bahwa ini adalah hanya fenomena fisika biasa, tidak usah memunculkan persamaannya, tidak usah memunculkan segala macam. Nah itu juga kadang-kadang kekurangan kita di sebagian dosen ya. Kadang-kadang dalam hal apapun kita bicara terlalu tinggi semua tanpa melihat siapa pendengar kita itu. Oke, kita harus sanggup ya bicara sesuai dengan kemampuan pendengar. Kita bicara di posyandu di kolom pencapir, ya kita bicara bahasa mereka. Kita lah yang harus menyesuaikan, bukan orang itu yang harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, enggak, kita. Kalau kita bicara di anak SD, kita bawalah bahasa anak SD dari yang rumit, kita ubah ke bahasa yang mudah dipahami mereka. Ya sesama peneliti kita bicara ya paper bersama rumit tadi. Ya kalau namanya jurnal, ya memang konsumsinya adalah orang-orang yang ilmunya sudah ya doktor dan sebagainya, itu tidak mau harus diterima. Nggak mungkin juga di jurnal kita pakai bahasa yang sederhana kan. Tapi ketika kita sampaikan ke siapapun, termasuk orang di luar bidang kita, kita pakai bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Jadi bukan kadang-kadang kita ini karena merasa pintar hebat itu pakai bahasa yang begitu canggih yang tidak dipahami oleh siapapun. Itu salah ya. Orang hebat itu adalah orang yang bisa bicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Itu orang yang sangat pintar ya. Dia bisa menyelesaikan, kalau pendengar ini dia bisa menyelesaikan tingkat intelektual dari apa yang disampaikan. Kalau pendengarnya selevel dia bisa menyelesaikan situ. Kalau orang-orang yang pendidikannya masih rendah dia bisa menyelesaikan. Itu adalah orang hebat sebenarnya. Bukan orang yang dimanapun bahasanya canggih. Itu salah. Memang seperti itu kira-kira ya. Jadi kita harus adaptif. Kita yang harus adaptif dengan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Prof untuk pemaparannya. Satu lagi mungkin dari Ibu Lailatul Nurkaini izin bertanya, selain menggunakan analisis matematis, sepertinya tadi ada pemodelan. Tentu software apa yang digunakan biasanya dalam pemodelan? Nah setelah model ini kan setelah kita model kan bangun bersama. Setelah bangun bersama kita hitung kan ya, kita hitung. Nah hitungnya bisa macam-macam. Ada model dari software. Mau hitung pakai Excel bisa. Kan cuma gambar kurva aja. Tadi itu pakai Excel. Kalau mau lebih canggih mau pakai Python. Kalau mau pakai Wolfram Alpha, matematika, MATLAB, silakan. Apa saja bisa. Kalau sekedar untuk menghitung kan sudah ada bersama. Model kan kita dapat persamaan. Nah persamaan itu nanti kita gambar kurvanya dibanding dengan eksperimen. Menggambar kurvanya silakan pakai software apa saja. Saya banyak pakai Excel, paling gampang pakai Excel. Tapi yang agak bagus lagi pakai Python misalnya kalau ingin Python ya. Kalau mau cepat bisa pakai Wolfram Alpha, sudah gratis ya di internet. Itu kalau lebih canggih matematikanya MATLAB. Silakan itu bebas lah ya. Hitung ya banyak sekali cara begitu. Pakai Excel bisa pakai. Dan yang bisa. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Yahya, bagaimana kiat menjelaskan rumus rumit menjadi sederhana? Ya memang pada akhirnya itu adalah ya berdilatih lah. Dulu juga saya sebenarnya untuk berbicara juga sulit ya. Waktu pertama kali jadi dosen juga menyampaikan sesuatu agak rumit, agak susah. Itu siapapun akan menghadapi hal itu. Tapi kalau kita latih terus-menerus, suatu saat kita akan bisa bicara sesuai dengan siapa mendengar. Kadang-kadang saat kita bicara itu melihat muka pendengarnya kita bisa, saya harus bicara apa lagi, saya harus intonasi apa lagi ya. Jadi kita bisa menggo dari raut wajah pendengar kita bisa, saya harus begini ya. Dan kalau bisa kita bisa membuat suasana itu menjadi riang, bisa kadang-kadang kita buat pendengar menjadi menangis. Nah itu penting gitu ya. Menangis, riang, ketawa, sehingga kita bicara depan itu tidak monoton. Bicara. Kalau kita bicara dan orang pendengar itu tidak melihat wajah kita gagal sebenarnya. Kalau ingin bicara dan penonton harus melihat ke arah kita, dan saat itulah kita sudah sukses bicara. Jadi kita bicara orang lain main HP sendiri di sini, berarti di situ sudah ada alam ya, kita. Oh kita ini ada yang kurang ini. Jadi atur ini. Nah itulah kemampuan khusus dosen, kemampuan itu juga perlu ya, kemampuan untuk bagaimana
berbicara efektif, orang lain itu mendengar, dan tidak membosankan. Kalau tidak, jadi jangan juga bicara terlalu lama. Jangan juga kalau bisa bicara itu adalah saat kita berhenti orang itu masih ingin dengar. Itu bicara itu harus berhenti saat itu ya. Jangan bicara setelah orang sudah tidak mau dengar lagi baru berhenti, itu salah itu ya. Tapi kita berhenti saat orang masih ingin dengar, berhenti. Itu orang merasa. Itu teknik-teknik komunikasi penting itu ya. Jadi jangan bicara sampai selesai sampai orang bosan, tidak boleh. Tapi orang masih ingin dengar tapi kita berhenti. Ah itu bagus tuh. Jadi orang penasaran mau dengar lagi nanti ya. Ya kira-kira begitu. Ini bisa dilatih lah. Semua harus dilatih. Tidak ada sesuatu yang bagus itu muncul secara sesaat. Oh, dilatih. Dan lama-lama kita akan tahu. Kita bisa bicara apapun tanpa perlu konsep. Kita bisa bicara. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kegagalan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak Ibu dan khusus Prof. Mikrajudin atas pemaparannya. Ya barangkali karena waktunya sudah mepet jam 1 ya, nanti barangkali ada yang kuliah dan sebagainya, kita tutup untuk seminar fisika kali ini. Bapak Ibu nanti dapat mengakses YouTube Fisika ITB untuk melihat rekamannya, barangkali ada yang terlewat. Baik, dari kami itu saja. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hilaf ya. Teman-teman, Pak. Yo. Spektrometer menarik Pak itu, Pak. Sudah ada implementasi di alat ya, Pak? Belum, itu kan teori. Itu memang baru banget ya, Pak ya? Baru ini